UMKM kuat, Kuat, bangsa bangsa berdaulat. berdaulat. Kalau teman-teman pendamping memahami pendampingan secara sempit pada program, itu yang terjadi pasti, saya bisa pastikan ya, kemungkinan besar dia akan ketinggalan daripada yang didampingi. Lebih pintar yang didampingi daripada yang mendampingi. Maka pendamping ini harus punya satu ya, Mbak, fokus kompetensinya. Halo, selamat siang pemirsa API Bicara. Kali ini kita jumpa lagi di acara podcast yang akan membahas beberapa topik bahasan yang menarik. Saya Elis Takari yang akan membawakan beberapa hal penting terkait dengan tema siang hari ini. Halo Mas Cahyadi, selamat siang. Selamat siang Mbak Elis. Apa kabar? Terima kasih sudah datang ke rumah API. Siap, kalau Mbak Elis undang siapa yang berani ton? Ya, kita sudah undang beberapa kali karena sibuk terus ya hari ini ya. Tidak ada peristiwa kebetulan. Akhir-akhir ini apa sih kesibukannya? Masih berkecimpung di dunia UMKM, koperasi, desa, wirausaha sosial. Oke. Pendamping UMKM juga tentu nggak dilepaskan gitu ya? Iya, itu pilihan jalur kita kan. Iya, baik Mas Cahyadi. Ini adalah momen bagus ya. Kita bisa ketemu dalam rangka Hari Nasional UMKM yang ke-9 tahun 2025. Nah, saya sering sekali mendengar apa yang Mas Cahyadi cetuskan ya terkait dengan Republik UMKM menuju Indonesia Emas 2045. Ya, saya ingin tahu, mungkin pemirsa juga ingin tahu ya teman-teman, apa sih itu Republik UMKM? Ya, kalau Ahmad Dhani punya Republik Cinta, nah, kita juga punya Republik UMKM tentunya ya. Nah, boleh dong ceritain apa kira-kira maknanya, kemudian konsepnya, sampai nanti ujungnya gimana nih? Gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk kepada topik yang asik kita bahas nanti, tolong dong pemirsa diperkenalkan Mas Cahyadi ini siapa ya, khususnya terkait dengan asosiasi yang sedang dan terus akan dibangun, ABDSI. Ya. Baik, Mbak Elis, pemirsa ya, ABDSI ini adalah sebuah asosiasi berbadan hukum perkumpulan. Merupakan wadahnya para pendamping, para praktisi ya, pelaku, para akademisi sekaligus juga stakeholders yang memiliki komitmen dan semangat yang sama, visi yang sama untuk mengembangkan UMKM, untuk mewujudkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Nah, itu sasarannya. Wadah ini tentunya merupakan wadah pendamping, konsultan, maupun trainer, maupun inkubator yang memiliki kesamaan dalam pendekatan berbasis pada social growth. Itu ABDSI. ABDSI ya. Jadi ABDSI nggak jauh-jauh dari membangun para UKM dan pendampingnya. Kira-kira gitu ya. Kalau kita bicara tadi tentang Republik UMKM, ya, tema menarik ini tentu kalau kita bahas melingkupi 3 hal penting. Satu ada UMKM-nya, pelakunya, yang kedua ada pendampingnya melalui proses pendampingan, yang terakhir ada ekosistemnya. Nah, ketiga hal ini kita ramu menjadi suatu proses yang bertumbuh, proses yang profesional tentunya ya, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Kira-kira gitu ya Mas Cahyadi ya. Nah, kita bersyukur pada hari ini saya juga bisa ketemu dengan Mas Cahyadi dan akan menggali beberapa hal ya terkait dengan bagaimana pendampingan ke depan gitu ya, dan di era pemerintahan yang baru ini tentunya kita ingin support bagaimana peran pendamping bagi pengembangan UMKM gitu ya.
Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mas Cahyadi, Asosiasi Business Development Services Indonesia, ya. Sudah ada di mana aja nih ABDSI dengan cabang-cabang? Sejak berdiri 2001, kita sudah ada di setiap provinsi, kecuali dengan pemekaran kita belum memiliki Dewan Pengurus. ABDSI ada di level DPN, Dewan Pengurus Nasional, kemudian Dewan Pengurus Wilayah di level provinsi, dan kabupaten kota. Ada di semua provinsi saat ini, kecuali 3 pemekaran di Papua. Kemudian kalau untuk DPD, tingkat kabupaten kota, itu belum semuanya. Kurang lebih baru 50% dari kabupaten kota. Hampir di seluruh Indonesia ya sebetulnya. Iya, hampir di seluruh Indonesia. Baik. Nah, terus kalau kita bicara tentang UMKM, kemudian Republik UMKM, kita mulai telisik nih satu persatu. Boleh dong ceritakan apa sih Republik UMKM itu, konsepnya seperti apa, dan di ujungnya nantinya mau ngapain nih, gitu ya? Baik, Mbak Elis. Republik UMKM itu sebetulnya tahap kedua dari sebelumnya ada namanya Republik Entrepreneur. Awalnya Republik Entrepreneur. Pada tahun 2009, teman-teman yang bergerak di entrepreneurship, perkembangan pendampingan kewirausahaan, pelaku, pendamping, berkumpul di Bogor waktu itu menyusun peta jalan Republik Entrepreneur. Tahun berapa tuh? 2009. 2009. Itu kalau tidak salah pada saat Munas ya? Munas atau TMP pendamping? Oh, belum. Ya, itu sebetulnya muncul tidak hanya BDSI tetapi menjadi kolaborasi. Jadi menyusun peta jalan Republik Entrepreneur 2010-2020. 2010-2020 ya? Ya, sehingga pada saat Munas, menjelang Munas di Jogja, ABDSI 2019, kita merasa perlu segera menyusun peta jalan baru, karena peta jalan sebelumnya sampai 2020. Maka diskusi panjang itu menghasilkan peta jalan baru, yaitu peta jalan Republik UMKM 2025 sampai dengan 2045. 2045. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, Republik Entrepreneur ini sebetulnya narasi masa depan. Mengikuti, mensinkronkan bagaimana bangsa Indonesia ini yang memiliki tujuan jangka panjang 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Emas 2045, maka kita telisik di situ, kita buat peta jalan di situ, seperti apa peran kontribusi UMKM dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kata kuncinya Mbak Elis, 2045 UMKM adalah tulang punggung perekonomian bangsa. Nah, inilah yang mendasari hampir setiap tahun nih ya, kita bikin hari UMKM, pasti kita selalu sebut UMKM tulang punggung perekonomian bangsa. Karena itulah yang menjadi impian kita, menjadi visi kita di 2045. Hari ini 61% PDB ada di UMKM, 98,7% lapangan pekerjaan ada di UMKM. Ya. Meskipun kalau kita bicara tentang ekspor masih cukup kecil, di angka 37%. Nah, ini yang harus kita cari angka-angka atau kita cari bentuk kontribusi konkret lagi. Bagaimana Indonesia dengan ya, bangsa besar ini, UMKM-nya harusnya seperti apa? Nah, itu butuh peta jalan. Itu Mbak Elis. Kira-kira gitu gambarannya ya. Jadi memang UMKM itu menjadi penting ya, karena hampir 95% perekonomian ada di UMKM. Di UMK justru ya, atau UMKM bukan besar. Ya, besar itu hanya di 0, sekian persen ya. UMKM kita 99. Kalau bicara level ya, kalau bicara level 99,8% sekarang ada di UMKM. Ya, kita betapa pentingnya UMKM. Nah, untuk itu kalau kita lihat kembali kepada 3 pilar tadi ya, keberhasilan perekonomian Indonesia, ekosistemnya, di sana ada UMKM, ada pendamping ya. Tentu peran pendamping nanti yang akan kita coba explore lagi gitu ya. Kira-kira seberapa penting
peran pendamping di dalam memajukan UMKM tadi? Ya Mbak Elis, Republik Entrepreneur itu memang fokusnya pada narasi masa depan yang menitik beratkan pada transformasi pelaku UMKM. Tidak hanya sekedar bicara tentang sebagai pebisnis saja, tetapi ini sebagai bagian dari elemen bangsa yang mempengaruhi pada perekonomian bangsa. Juga transformasi pendampingnya dan transformasi daripada ekosistemnya. Nah, ini yang masih jadi PR kita. Gitu. Jadi ya 3 hal itu sangat berpengaruh dan itu memang menjadi jalurnya di Republik UMKM. Persis ya, Mas Cahyadi. Kalau kita bicara targetnya kan, kalau kemarin-kemarin banyak istilah yang kita coba angkat ya, UMKM naik kelas gitu ya. Kemudian gimana nih kalau UMKM naik kelas, pendampingnya juga harus naik kelas, kira-kira gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih tantangan terbesar ya kalau kita bicara tentang UMKM? Apa yang dihadapi? Persoalan-persoalan klasik itu apa kira-kira? Ya, kalau bicara pendamping naik kelas itu sudah wajib ya. Kalau kita mau memastikan UMKM kita naik kelas, pendampingnya harus naik kelas dulu. Ya, kompetensinya, kemudian cara kerjanya, dan metode-metode yang digunakan. Itu juga harus naik kelas dulu. Tantangan kita hari ini bicara di UMKM kita ya? Itu masih pada kaitan daya saing. Ya. Satu, daya saing ini sudah bukan lagi bicara daya saing Indonesia, daya saing regional ASEAN, ini daya saing global. Iya, kenapa? Karena kita hidup di zaman yang sudah mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini connected di seluruh dunia. Siapapun sebetulnya bisa jadi pasar kita, tapi kita juga bisa jadi pasar siapapun, negara manapun. Borderless ya. Maka daya saing ini menjadi keharusan. Harga mati, UMKM kita harus mampu berdaya saing. Nah, problem untuk menuju daya saing memang banyak ya. Kita bicara tidak hanya tentang kualitas, tidak hanya bicara tentang kapasitas, tapi juga biasanya sering ketemu dengan problem-problem yang klasik, kontinuitas. Ini masih menjadi problem. Daya saing ini yang kedua tentunya juga pada problem bagaimana akses atau literasi ataupun akses digitalisasi. Kita masih sangat ketinggalan. Salah satu problemnya itu ya. Selain persoalan klasik ya, ada yang sering kita dengarkan permodalan, pemasaran gitu ya. Ya, itu yang ketiga menurut saya. Yang kedua ini digitalisasi. Yang utama digitalisasi. Iya, karena dengan meningkatkan digitalisasi atau justru sudah bergerak pada transformasi digital, sebetulnya masalah yang permodalan tadi, yang kalau saya sebut sebetulnya inklusi, pembiayaan inklusif itu mungkin akan bisa ada solusinya ketika UMKM kita meningkat digitalisasi. Nah, untuk digitalisasi ini kita harus melihatnya sebagai transformasi digital. Tidak cukup hanya digitalisasi, tapi bagaimana sekarang kita bicara cara kita hidup, cara kita berjualan, cara kita memproduksi barang di UKM ini ya, cara UMKM kita untuk mendesain atau melakukan inovasi harus berbasiskan pada digital. Selain digitalisasi, nanti berbasiskan pada data kreasi. Ya, data kreasi ini mau tidak mau, suka tidak suka lagi Mbak Elis. Karena kita sudah hidup di zaman, kalau Susana Zuboff itu bilang surveillance, ya di zaman surveillance, semua serba dimata-matai, semua serba berbasis data. Maka pelaku usaha harus mampu untuk menciptakan inovasi yang memang berbasis pada data kreasi. Ya. Jadi semua pengambilan keputusan harus berbasis data. Gitu ya. Mau tidak mau sekarang. Bukan hanya ke bisnis sebetulnya. Ke politik juga begitu ya. Ke sosial juga basisnya pada data. Betul. Jadi apapun informasi yang disampaikan, yang kita terima, mana datanya? Semua based on data. Ya. Gitu ya. Pengambilan keputusan, inovasinya harus ada berbasis pada data. Baru nanti kita bicara transformasi digital itu bisa terwujud di UMKM kita.
Baik, menarik ya kalau kita bicara tentang nggak selesai-selesai UKM, terus kita masih panjang. benahi, harus kita poles-poles lagi ya. Nah, kembali tadi menyentuh tentang kompetensi. UKM-nya harus kompeten, pendampingnya juga harus kompeten, gitu ya. Nah, kalau kita bicara itu kan di dalam konteks pendampingannya ya. Nah, kemudian kalau kita bicara peran pemerintah nih ya kan, kalau terus menerus tadi Mas Cahyadi bilang UKM ini nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah atau belum, katakan belum selesai gitu ya. Semoga nanti masalahnya kan semakin menipis gitu ya. Masalahnya tidak akan pernah hilang, tapi tentunya akan berkembang. Masalah hari ini terselesaikan, kita akan ketemu masalah berikutnya. Tidak mungkin tidak ada masalah. Yang tidak pernah berubah adalah, yang selalu berubah adalah masalah gitu. Cuma kemudian kita bertumbuh dari masalah itu. Kita belajar dari menyelesaikan masalah itu yang menjadikan kita kompeten. Gitu kan. Kalau balik ke pertanyaan Mbak Elis ya, kalau kita bicara pemerintah ya, peran-peran strategis pemerintah masih, karena ini kita sebuah kesepakatan dalam negara, maka regulasi ada di pemerintah. Hanya tinggal sekarang regulasi yang seperti apa yang mampu untuk menjadi enabler bagi UMKM kita supaya bertumbuh ke sana. Nah, saya sebetulnya mengharapkan betul kita ini punya satu peta jalan, makanya kita BDSI mengusulkan itu. Peta jalan UMKM. Kalau kita sudah punya sekarang, pemerintah di negara kita sudah punya Indonesia Emas 2045. Nah, pertanyaannya kita turunkan Mbak Elis. Kira-kira pada saat Indonesia 100 tahun atau 1 abad, UMKM itu akan menjadi seperti apa? Ya, peran dampaknya ke perekonomian bangsa seperti apa? Karakternya, kemudian bicara kapasitas kompetensinya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita tentukan hari ini. Apakah itu menjadi misi dari program Republik UMKM? Itu justru sudah kita coba usulkan berbentuk target-target angka dalam peta jalan itu. Misalnya di fase 1 2005 2030 berapa persen yang transformasi digital UMKM targetnya. Karena untuk menuju pada 2045 tentunya harus kita mulai dari tahun ini gitu. Harus dimulai dari fase 1, fase 2, fase 3 dan seterusnya. Nah, ini peran pemerintah, regulasi, kita bicara tentang bagaimana keberpihakan regulasi, terus kemudian bicara insentif, bicara tentang kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan. Alhamdulillah sebetulnya sekarang secara regulasi ini kita cukup terbuka ya, terutama sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tapi masih panjang lah bagaimana regulasi itu selalu bicara tentang implementasinya antara pusat dan daerah. Nah, problem kita di pemerintah itu masih sama di ego sektoralnya. Kita sering bicara tentang keberpihakan pemerintah gitu ya. Kira-kira konkretnya apa sih? Apa sih yang dimauin dari pemerintah? Apa yang dimauin dari pemerintah ya? Ya, keberpihakan itu berarti bagaimana pemerintah itu mampu untuk menghadirkan regulasi dan pelaksanaan dari regulasi itu yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh saja, kita bicara tentang regulasi pembiayaan. Nah, bagaimana pembiayaan ini harus hadir sesuai dengan kebutuhan, dan masalah, dan karakter UMKM. Itu yang disebut inklusif. Bukan soal bicara mengikuti kebutuhan korporatisasi di industri keuangan. Terus terang hari ini masalah akses pembiayaan untuk UMKM masih terjadi bahwa UMKM yang harus mengikuti pola pikir, pola sistem di industri keuangan, ya kan? Tapi misalnya bagaimana kalau UMKM, apalagi kita bicara mikro, Mbak Elis. Mikro hari ini adalah 2 miliar ke bawah. Kecil berarti 2 miliar sampai 15 miliar. Ini dari sisi omset ya. 15 sampai 50 miliar adalah kelas menengah. UMKM ini sendiri sebetulnya karakternya beda. Ini 3 makhluk yang berbeda kan? Karakternya beda, kebutuhannya beda, problemnya beda, solusinya harus beda.
maka seharusnya kebijakan mengenai akses pembiayaan juga harus beda-beda. Sementara kalau kami di ABDSI juga memilah usaha mikro itu jadi 3 lagi. Satu, subsisten mikro. Kedua, ultra mikro. Gitu ya. Nah, yang ketiga baru kita sebut mikro. Ini kalau pakai pendekatan omset, subsisten mikro ini 300 juta ke bawah. Sementara untuk ultra mikro 300 sampai 1 miliar, yang disebut mikro itu 1 miliar sampai 2 miliar. Di mikro saja, karakter kebutuhan masalah sudah berbeda. Betul. Maka bagaimana kebijakan, bagaimana regulasi tentang akses pembiayaan ini juga harus disesuaikan, tidak bisa disamaratakan. Sekarang coba kur yang berlaku, ada kur mikro, ada ultra mikro gitu ya. Tapi ketika diterapkan pada usaha mikro, sama kan, antara yang 2 miliar dengan yang 200 juta, ketentuannya sama. Iya, betul. Nah, terus misalnya juga kebijakan yang mendukung untuk financing, supply chain financing misalnya. Itu konkret jadi kebutuhan. Logikanya gini, Mbak. Banyak kita didorong UMKM supaya untuk maju meningkatkan volume penjualan. Untuk meningkatkan volume penjualan harus meningkatkan kapasitas pasar dan segala macam. Betul. Pada saat ada pertumbuhan order, pertumbuhan permintaan pasar, tentunya harus ada pertumbuhan peningkatan volume produksi kan. Untuk menambah volume produksi, berarti di situ dibutuhkan penambahan volume atau penambahan untuk bisa bahan bakunya, bisa mesinnya, bisa SDM-nya kan. Betul. Nah, kadang ini nggak ketemu dengan kebijakan keuangan. Nah, dengan nggak ketemunya nih tadi ya. Nah, ini kan persoalan bagi UMKM ya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, datanglah pendamping, menawarkan jasanya atau tidak menawarkan, bahkan kadang-kadang dicari gitu ya. Nah, ini dalam situasi yang memang sudah 24 tahun nih tadi ya, Asosiasi Pendamping UMKM. Di satu situasi tertentu, pendamping dikatakan sebagai ini suatu profesi yang menjanjikan gitu ya. Tapi di sisi lain ya, seperti diharapkan, tapi juga dalam situasi yang lain tidak diharapkan gitu ya. Kita tahu di beberapa lembaga finansial gitu ya, kan di dalam ada pendamping juga ya, kayak seperti account officer gitu ya. Nah, itu kan juga dia melakukan pendampingan dalam akses permodalan. Kalau pendamping yang ada di bawah ABDSI ini, lingkup aktivitinya apa kira-kira? Ya, ini bagian penting di sejak 2019 kita melakukan namanya redefinisi visi, reposisi ya, rebranding dari pendamping, Mbak. Pendamping itu harus bisa keluar dari pendampingan program. Mohon maaf ya. Pendampingan program itu misalnya begini, pemerintah memiliki program KUR hari ini, maka dibentuklah tenaga-tenaga yang mengawal dari program KUR. Disebutnya pendamping KUR gitu ya. Nah, kemudian misalnya pemerintah sedang punya program anggaran untuk mendorong ekspor. Untuk itulah kemudian dibutuhkan tenaga-tenaga yang mengawal bagaimana program ini dikawal. Disebut sebagai pendamping ekspor. Nah, kita harus keluar dari sini untuk membangun transformasi pendamping itu bukan pendamping program. Mengawal transformasi. Nah, pertanyaan saya, sampai hari ini sejauh mana efektivitas dari kegiatan-kegiatan pendampingan? Apakah para pendamping yang sekarang ada, yang tadi berapa kira-kira 20? Ada 2000 ya. 2000 bisa nggak mendongkrak kualitas UKM-nya? Ini masih perjuangan di ABDSI juga ya, karena sejak ada di Undang-Undang 20 2008 di mana ABDSI masuk di dalam undang-undang ya pasal 17 itu sebagai pendamping, maka sejak itu kemudian turunlah banyak anggaran untuk program-program publik. Maka memunculkan istilahnya tadi pendamping program publik.
Padahal sebetulnya BDS itu hitohnya bukan itu. Apa itu kita? Ya, BDS itu adalah sebuah bisnis sektor jasa baru di waktu didirikan itu. Iya. Namanya BDS adalah pelaku usaha sektor baru, yaitu sektor jasa, pengembangan bisnis. Nah, ketika memiliki mindset pada pelaku bisnis bahwa BDS itu sesungguhnya juga adalah pelaku usaha. BDS itu sesungguhnya adalah pelaku ekosistem itu sendiri, sehingga berusaha untuk dampingi. Betul. Kalau dia pendamping, tapi dia tidak punya wawasan kewirausahaan, gitu ya, gimana tuh, ya kan? Dia nggak bisa. Problemnya kan banyak, dia tidak punya, nggak merasakan, gitu ya. Gimana problem-problem UKM? Kalau teman-teman pendamping memahami pendampingan secara sempit pada program, itu yang terjadi pasti, saya bisa pastikan ya, kemungkinan besar dia akan ketinggalan daripada yang didampingi. Lebih pintar yang didampingi daripada yang mendampingi. Maka pendamping ini harus punya satu ya Mbak, fokus kompetensinya. Membangun standar kompetensi bagi pendamping itu penting. Tapi di bidang apa, fokuslah di situ. Nah, sehingga dia akan menjadi ahli di situ, berperan tumbuh bersama. Pendamping itu bukan sekedar trainer. Pendamping itu adalah yang siap untuk tumbuh bersama, merancang bersama pertumbuhan sesuai dengan apa kompetensi yang dimiliki. Trainer dibutuhkan pada sisi tertentu, tetapi pendamping bicaranya jangka panjang. Sejauh ini ABDSI pernah nggak memetakan dari jumlah pendamping yang ada, gitu ya, kemudian UKM yang sudah didampingi, berapa persen UKM yang terangkat, gitu ya, tadi UMKM naik kelas. Itu kan kita bisa lihat raportnya para pendamping nih, gitu. Betul. Ya. Sayangnya dashboard kita ini belum banyak diakses oleh kawan-kawan. Kita punya dashboard namanya Lingkar BDS. Nah, silakan teman-teman akseslah dashboard Lingkar BDS. Pendamping KUMK.id itu adalah program BDSI, Lingkar BDS. Lingkar BDS. Bagaimana kemudian teman-teman pendamping itu satu ya bisa mengupgrade diri, memperkuat standar kompetensi secara profesional ya sebagai pendamping ataupun konsultan bisnis. Kemudian di dashboard ini juga masing-masing pendamping mestinya dia bisa melakukan self report. Ya, kelihatan tuh di situ. Kelihatan. Kita bisa mengukur hasil. Ada skornya gitu? Bukan skor ya, semacam kayak portofolio. Siapa yang sudah didampingi, di mana, berapa, bagaimana progres pertumbuhannya itu dilakukan self report. Tapi ini memang butuh partisipasi aktif dari teman-teman pendamping. Jadi silahkan diakses Lingkar BDS ya. Ya, ini bukan. Sekali lagi kalau mindsetnya program, kita tidak punya program untuk mengukur pendamping ini. Tidak ada yang bayar kita untuk mengukur pendamping ini, tapi kita ingin menyajikan kepada bangsa ini bahwa pertumbuhan UMKM itu bisa terencana, bisa terukur loh gitu. Nah, itu sebetulnya niatan di balik Lingkar BDS. Gitu ya. Baik. Jadi memang peran pendamping itu penting ya, pendamping UMKM. Tapi kita juga sering mendengar di beberapa KL ya, kementerian dan lembaga ada pendamping profesional, ada pendamping desa gitu ya. Nah itu cakupannya lebih spesifik kepada desa, dan kalau pendamping profesional bisa mungkin melekat di mana aja dari bahasanya. Nah itu kira-kira gimana dengan keberadaan pendamping UMKM? Itu yang selalu kita upayakan, kita duduk bersama di dalam inisiasi kita BDSI selalu ngajak untuk temu nasional pendamping. Karena hari ini kalau kita bicara pendamping itu beda-beda ternyata. Satu misalnya mayoritas kalau bicara pendampingan hari ini masih bicara tentang pendamping program publik. Artinya program yang dibiayai oleh APBN, program yang dibiayai oleh sumber-sumber dana donor atau program sosial. Dan itu sifatnya pendamping ini mengikuti programnya. Kalau program selesai, ciri khasnya ini Mbak Elis. Program itu selesai, pendampingnya selesai juga. Iya kan? Itu ya. Ya, program ini selesai, satu. Pendamping kita tidur gitu ya. Kita sebut saja ini pendamping program publik.
tidak apa-apa, ini juga dibutuhkan. Hanya kemudian ada juga yang disebut dengan pendamping yang sifatnya pendamping profesional. Mereka ini membangun kompetisi diri, standar kompetensi, berbagai macam kompetensi, ahli di bidang itu dengan berbagai metode, mau coaching, mau consulting, mau inkubasi atau apa, tapi fokus di situ. Dan inilah sebetulnya yang paling dekat dengan ABDSI. Kita sebut ini sebenarnya konsultan. Ya, ada juga yang sifatnya pendamping ini sifatnya lebih kepada pendamping di fasilitasi pemberdayaan. Ini sebetulnya umurnya lebih lama. Pendamping ini dia tidak bekerja berdasarkan kompetensi yang dimiliki, tapi dia fungsinya fasilitating, agregat. Dia memiliki sumber informasi. Kalau kebutuhan UKM begini, datangi ini, tapi belum tentu dia kompeten. Bukan pelaku UKM. Betul. Nah, satu lagi 4 hal ini sekarang juga sudah mulai muncul banyak pendamping yang sifatnya berbasis mentoring, Mbak. Nah, mentoring ini tentunya para pelaku usaha yang menjadi karakter dari UMKM kita, pelaku bisnis di Indonesia juga yang mulai ingin menjadi tidak sekedar berbisnis tapi juga berdampak. Nah, berbisnis dan berdampak. Oke, kembali ke konteks peta jalan nih ya. Kita Republik UMKM. Kita tadi Mas Cahyadi sudah sampaikan ada di fase pertama, fase kedua ya. Ini kita masih bicara di fase kedua ya. Apa strategi dari ABDSI yang mewadahi para pendamping ini gitu ya? Konsep apa yang akan laksanakan terkait pengembangan pendamping UMKM? Ya, kita hari ini tentu kalau bicara menuju pada visi Republik UMKM 2045, clear kita temukan dengan jelas bahwa dibutuhkan yang namanya bukan revolusi ya. Di bawahnya revolusi lah, kira-kira ya reformasi atau transformasi sebetulnya. Transformasi pendampingan. Ya, transformasi pendampingan ini berarti pendamping harus dengan sadar untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan yang sesuai. Maka kita perlu sama-sama nih di dalam ekosistem UMKM kita 2025-2030 kayak apa sih targetnya? 2030-2035 kayak apa sampai 2045? Kalau kita sudah menyepakati ini, maka pendamping harus bagaimana? Mengikuti yang didampingi. Pemerintah membuat regulasi harus bagaimana? Mengikuti yang akan didampingi. Kalau tidak ada peta jalan, kembali kita akan berputar-putar, kembali kita tidak akan bisa terhimpun kekuatannya, masing-masing akan jalan. Betul ya. Jadi bagaimana ABDSI bisa membuat satu rancang bangun ya, bagaimana mengembangkan potensi dan kompetensi apa yang seharusnya dimiliki oleh pendamping. Big picture-nya adalah Indonesia 2045. Itu big picture-nya. Di dalam Indonesia 2045 itu ada UMKM 2045. Ya kan? Nah, di dalam 2045 ini tentunya akan diturun lagi bagaimana ini ABDSI ya. ABDSI menuju 2045. Nah, di dalamnya itulah nanti muncul soal bicara tentang standarisasi profesi, bicara tentang pengembangan model bisnis pendampingan. Jadi pendamping di ABDSI hari ini pekerjaannya bukan tadi, mohon maaf, bicara tentang pendamping program. Tapi justru saya dorong teman-teman sekarang, teman-teman pendamping harus punya model bisnis pendampingan. Menjadi agregator, menjadi semacam agent of pasar, agent dari perantara dari pasar, perantara dari bahan baku, bagaimana memfasilitasi bisnis matching, itu model bisnis pendampingan. Itu yang saya selalu dorong. Maka ABDSI pun juga bikin PT. ABDSI bikin PT. Boleh nih bikin PT. Boleh. Kita berbadan hukum perkumpulan boleh bikin badan usaha. Karena kalau perkumpulan nggak boleh melakukan usaha, tapi boleh bikin badan usaha. Maka PT BDS ini misalnya bicara tentang bagaimana membangun rumah produksi bersama,
membangun rumah pemasaran bersama, dan bahkan mungkin ada ide membangun rumah investasi bersama. Menarik ya. Ya. Banyak yang bisa dikembangkan terkait UKM, pendamping dan ekosistemnya ya bisa terbangun dengan baik. Nah, Mas Cahyadi, tadi saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana peta jalan, meskipun baru di tahap fase kedua nih, gitu ya. Nah, ke depan kita juga ingin tadi nih, kalau peluru kan senapan tuh daya tembaknya, gitu ya. Nah, saya ingin sedikit mencermati tentang daya dampingan dari para pendamping. Sejauh ini kita juga tahu ada banyak program pemerintah ya kaitannya dengan kompetensi. Lagi-lagi kalau kita bicara tentang pengembangan UKM, pengembangan pendamping, kompetensi masing-masing pihak tidak lepas dari itu semua. Ya, begitu pentingnya kompetensi. Ya. Saya ingin tahu, karena tadi Mas Cahyadi bilang kalau mau tahu kualitas dari para pendamping, sekarang ada berapa, kemudian kompetensi mereka apa, itu ada di dalam database Lingkar BDS ya. Nah, apakah sudah terpetakan? Misalnya kan kalau kita bicara tentang UMKM, sumber daya produktif yang bisa diakses, permodalan, pemasaran, produksi, gitu ya. Tadi digitalisasi, ya, teknologi informasi dan digitalisasi. Sudah terlihat belum, terpetakan? Si A kompetensinya apa, gitu ya. Si B kompetensinya apa, sehingga mitra-mitra strategis yaitu UMKM, si penggunanya bisa tahu tuh, oh ya saya perlu ini. Ini masih PR Mbak Elis di kita ya, karena rata-rata ini teman-teman masih sedikit sekali yang memiliki fokus kompetensi, memahami DNA-nya. ini ya. Ya, saya harus akui. Karena kalau maka di ABDS kita bagi kompetensi konsultan itu jadi 3. Konsultan pratama, konsultan utama, dan konsultan ahli. Nah, biasanya konsultan pratama ini masih hangabehi lah. Masih menguasai semuanya. Ada kebutuhan apa, gas gitu ya. Ada permintaan apa, gas gitu. Semuanya masih berusaha untuk dipenuhi. Ini level konsultan pratama. Nah, ini harus memahami spesifik ya. DNA-nya. DNA konsultan bisnisnya apa? Berdasarkan keahlian, berdasarkan minat kompetensi, berdasarkan portofolio. Nah, itu nanti akan membentuk DNA. Maka di Akademi BDS itu kemudian dilatih untuk menemukan DNA-nya, kemudian membangun kompetensi berbasiskan pada DNA-nya sampai kemudian membangun produk jasanya. Nah, itu nanti di konsultan pratama. Dan itu akan terkonfirmasi karena di Lingkar BDS itu kita juga mengembangkan namanya klinik konsultasi bisnis. Ya, di klinik konsultasi bisnis kayak praktek dokter gitu ya. Cuma ini yang datang kliennya adalah para pelaku usaha. Nah, itu dari konsultan pratama itu seperti dokter umum, konsultan utama itu seperti dokter spesialis. Nanti kalau ada konsultan ahli, nah ini dokter spesialis yang spesialis lah, kira-kira gitu ya. Biasanya kalau konsultan ahli, dia sudah tidak tengok-tengok lagi. Dia sudah spesifik layanannya apa, pasarnya apa, model bisnisnya bagaimana, bahkan brandingnya juga sudah tidak tengok lagi. Gitu Mbak. Ya, baik. Kembali ke peta jalan tadi, belum selesai nih, baru sampai fase kedua ya. Fase ketiganya dan keempatnya apa? Ya, sebetulnya kalau yang disebut fase kedua itu kan peta jalan Republik Entrepreneur 1, sekarang Republik UMKM itu 2. Nah, di Republik UMKM itu ada peta jalannya 2025, 2030, 30-35 yang kedua, 35-40 yang ketiga, 340 dan 45 itu yang keempat. Saya nggak hafal betul karena banyak poinnya. Ya, poinnya sebetulnya menuju UMKM yang berdaya saing global, mampu menjadikan Indonesia ini sebagai negara besar, termasuk dari sisi digitalisasinya, termasuk dari sisi di situ ada detail saya nggak hafal, detail tentang berapa persen UMKM yang sudah masuk ke pasar rantai pasok global, pasar ekspor itu sudah ada target-targetnya.
yang menjadi target kita. Ya, harapannya dari peta jalan yang 4 fase itu, ya, kalau kita kaitkan dengan peran pendamping, gitu ya, semoga ini bisa memenuhi begitu. Artinya peta jalan sudah dibagi beberapa tahapan, termasuk juga di mana peran pendamping di masing-masing tahapan atau fase itu, gitu ya. Sesungguhnya tidak hanya pendamping ya, Mbak Elis, termasuk juga pemerintah. Kalau kita sudah sama-sama, ya. Kalau nggak gitu, sportingnya di mana? Endorsernya sama-sama memiliki target bahwa UMKM kita di 2045 seperti ini, maka pendamping harus bagaimana, pemerintah harus bagaimana. Bahkan kalau mau lebih didetailkan lagi, kita bicara tentang revolusi industri 3.0, 4.0, 5.0, society 5.0 misalnya sekarang ini, kan kita bicara tentang regulasinya harus bagaimana, infrastrukturnya harus bagaimana, kualitas SDM kita harus bagaimana, baik itu di pelaku, pendamping, maupun di pemerintah juga. Betul. Jadi jangan hanya UMKM yang harus naik kelas, pendamping harus naik kelas, ini di pemerintah, SDM-nya juga harus naik kelas. Betul. Ya, karena ketiganya tadi bagian dari ekosistem. Kalau salah satunya nggak jalan, betul. Ini kita bicara sekarang ekosistem. Ya, betul. Ya, baik Mas Cahyadi, ini dalam rangka Hari UMKM Nasional, ya. Hari Harnas, Hari Nasional UMKM, gitu ya, bukan Hari UMKM Nasional. Sama saja. Sama aja. Hari Nasional UMKM, gitu ya. Harapannya apa nih? Baik kepada UMKM, kepada pendampingnya maupun kepada pemerintah. Satu persatu dijawab. Ya, saya ingin menghadirkan semangat waktu di deklarasi dulu ya. Deklarasi di 2016 di Temu Nasional Pendamping kedua di Jogja, Mei 25-26 Mei 2016. Ya. Saya, Mbak Elis, saya kira kita saksi sejarah itu ya, ikut tanda tangan deklarasi. Oh iya, Mbak Elis ikut, jadi harus bertanggung jawab. Ya, yang sekaligus juga Kongres UMKM. Nah, semangatnya adalah apa yang hari ini sebenarnya kita jaga terus ya, bahwa UMKM akan tumbuh, akan berkembang, Indonesia menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Perjalanannya tidak mudah, perjalanannya tidak pendek, dan itu kita sadari betul. Maka hari UMKM yang harus kita besarkan, harus kita gaungkan, harus kita rayakan, harus kita, ini sebetulnya momentum pengingat bahwa kita punya impian bersama. Kita pernah 9 tahun lalu itu punya kegelisahan bersama, tapi sekaligus punya semangat bersama. Itu hari UMKM ada di situ. Jadi nggak boleh dilupakan. Ya, 12 Agustus kita kaitkan dengan hari kelahiran Bapak Ekonomi Kerakyatan kita, Bung Hatta, adalah hari lahirnya Bung Hatta ya. Dan di deklarasi itu kita bahkan nyebutnya ini hak UMKM, bukan hari libur. Jadi hari UMKM nggak perlu tanggal merah ya. Tapi ini adalah tetap bekerja. Hari kerja. Hak UMKM itu adalah hari kerja. Artinya mengingatkan ya. Kita ini harus terus bekerja. Belum selesai pekerjaannya. Ini sudah 9 tahun bukan berarti cukup ya. Kita juga mendorong sih supaya pemerintah, terutama Presiden, keluarkan kepres juga tentang hari UMKM. Sehingga semua ekosistem, semua stakeholder itu memiliki kesatuan semangat visi yang sama. Itu hari UMKM ada di situ, Mbak Elis. Betul ya. Semangat UMKM. Mas Cahyadi, sebelum kita tutup podcast ini, ada satu hal yang tertinggal nih, poin penting sebetulnya. Kita tahu bahwa kompetensi SDM itu penting. Tadi Mas Cahyadi sempat bicara ada standar kerja. Ya, kita tahu bahwa sudah ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya, terkait dengan para pendamping UMKM ya. Harapannya nih Mas Cahyadi, dengan adanya standar kerja, kemudian ada program sertifikasi, percepatan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi pendamping, untuk tujuan akhirnya ada productivity dari UMKM. Harapan terhadap program sertifikasi. Iya, kita masih perlu membangun bagaimana sertifikasi ini bukan administrasi ya. Bukan sekedar mengikuti pelatihan, kemudian menjalani
serangkaian uji tanpa memahami apa perubahan yang harus dilakukan. Betul. Saya lebih cenderung, saya pribadi, peningkatan standar kompetensi itu berbasis pada okupasi, berbasis pada pengalaman. Ada portofolio di situ, bukan sekedar kita mengikuti pelatihan, Mbak Elis. Ya, ini saya pribadi sih ya, tentunya akan banyak diskusinya. Sehingga pengalaman inilah yang kemudian membangun profesionalisme di pendamping itu. Ini sekaligus harapan kepada pendamping ya. Tadi kan iya. 3 nih. Harapan kepada pemerintah, harapan kepada UKM-nya dan pendampingnya. Iya, kalau nih, ini khusus pendamping tadi. Yes. Karena di Temu Nasional Pendamping 2019 kita sudah sepakat pendamping adalah agregat dari pengembangan UMKM. Artinya kita Agregasi. wakafkan ya, menyiapkan pendamping itu menjadi titik temunya, baik itu pemerintah, swasta, kemudian media, kampus, termasuk juga pelaku. Nah, kalau memang konsisten di situ, ya berarti ada banyak kapasitas kompetensi harus kita bangun sebagai agregat. Betul. Dan peran ABDSI untuk mempererat tali simpulnya ini, memperkuat simpul semua. ABDSI menjadi rumahnya, sekaligus menjadi kapalnya untuk berlayar menuju Indonesia. Penghela ya. Kalau kita ngobrol, ingat almarhum Cak Samsul dulu ya, selalu menggaungkan kata-kata, saya itu ingat betul, menghela. Ya, baik Mas Cahyadi, terima kasih sudah cukup lama nih kita bincang-bincang. Berapa jam ini? Kalau udah ngobrol udah lupa waktu kita ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya di rumah APPI. Ya, terima kasih juga untuk sharing insight-nya buat kita semua ya. Kita tahu bagaimana berdarah-darahnya kita membangun ABDSI sampai hari ini ya. Tadi ada 3 poin yang kita sudah kupas dalam konteks Republik UMKM menuju Indonesia Emas 2045. Bukan hal yang mustahil untuk kita bisa capai semua itu ya di ujung sana nantinya. Yang pasti adalah kompetensi menjadi bagian penting. Ya, tadi sudah kita ulas tentang kompetensi UMKM, kemudian pendampingnya, peran pemerintah dan peran stakeholder lainnya seperti lembaga sertifikasi, lembaga pelatihan, yang semua ini tersimpulkan baik tentu ya. Harapannya ke depan ini bisa saling menguatkan untuk menuju UMKM yang berdaya saing dan profesional tentunya. Gitu baik. Mari terima kita kasih. sama-sama ucapkan selamat sambutnya. Kita Hari sambut Nasional peringatan Hari UMKM Nasional. Tagline-nya masih sama, ke-9. Tagline-nya masih sama, UMKM kuat, bangsa berdaulat. Terima kasih ya. Sukses selalu untuk ABDSI dan Mas Cahyadi tentunya. Selesai tahun depan saya. Ya, lain kali kalau diundang ke sini jangan pelit-pelit waktu ya. Tidak. Saya selalu berusaha untuk bisa memenuhi. Terima kasih Mbak Elis. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan para pemirsa. Itulah bincang-bincang saya dengan Mas Cahyadi Djoko Sukmono. Beliau adalah Ketua ABDSI seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa lagi di podcast depan.